dan lebih percaya pada masa depan. APBN adalah denyut nadi bangsa. Dalam setiap prosesnya, ada kerja keras, ada pengabdian, dan ada harapan. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan akan terus mengawal, mengelola, dan menjaga terlaksananya APBN demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, acaranya kita percepat di 9:05 ya Bapak Ibu, karena seluruh peserta sudah hadir dan narasumber juga sudah hadir seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jua-jua, horas, menjua-jua. Perkenalkan, saya Silvani yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul secara online melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Untuk mencairkan suasana, izinkan saya membuka dengan pantun sederhana. Mohon bantuan cakepnya ya Bapak Ibu. Mangga matang rasanya manis, Cakep. Cakep. dimakan ramai di bawah pohon bambu. Artinya, Selamat, Artinya, artinya. selamat datang di acara press release. Semoga menambah ilmu baru. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Sidikalang, Bapak Geri Maranatha Tambunan, dan para narasumber kita, yaitu yang pertama ada Ibu Roselmi S. Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi dari KPKNL Pematang Siantar. Lalu ada Bapak Agus Raharjo, Supervisor Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dari KPP Pratama Kabanjahe. Dan ada narasumber juga dari KPPN Sidikalang, yaitu Bapak Iman Santoso Simajuntak selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Ada Bapak Jan Michael Parsaoran selaku Pelaksana Seksi Bank KPPN Sidikalang. Yang kami hormati juga Bapak Akademisi Septian Bayu Kristianto, SEMSAK, CPMA, CIQAR, ASEAN CPA dari Universitas Kristen Krida Wacana. Lalu, Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran serta seluruh pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja lingkup KPPN Sidikalang, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Baiklah, untuk memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Kepada operator, kami persilakan untuk memutarkan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Terima kasih hadirin yang kami muliakan. Agar acara kita berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala KPPNC di Kalang, Bapak Giri Maranatha Tambunan. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Sisil. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, menjua-jua. Ya, ini kalau tadi Kak Sisil bikin pantun, saya juga punya pantun nih. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu semua ya. Makan nasi Padang pakai lauk terpisah. Cakep. Hari ini makan nasi kebuli. Artinya, Iya. Kemarin-kemarin kita sempat berpisah. Pada press release APBN hari ini kita bertemu kembali. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua. Yang terhormat seluruh narasumber kami di sini. Dari internal kami ada Pak Iman, gitu ya, Pak Iman Santoso. Ini mungkin teman-teman semua sudah tahu, Bapak Ibu sekalian semua sudah tahu, sudah sangat 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 terkenal Bapak ini, gitu ya, di lingkungan Satker Pensi di Kalang. Dan juga ini ada Ibu Rosleni Sitindaun, ya. Ini kayaknya narasumber template kami dari KPKNL Pematang Siantar ya Bu. Terima kasih Bu atas kesediaannya senantiasa menemani kami di press release ya. Ada juga dari KPP Pratama Kabanjahe itu ada Bapak Agus Raharjo ya sebagai supervisor kelompok fungsional pemeriksa pajak dari KPP Pratama Kabanjahe, dan juga ada juga dari internal KPNC di Kalang yaitu Bang Jan Tobing gitu ya, yang ini pegawai baru kami ya, putusan dari Muko-Muko gitu ya, ya untuk memperkuat KPNC di Kalang. Dan juga ada Bapak akademisi dari Universitas Kristen Krida Wacana yaitu Bapak Septian Bayu Kristanto gitu ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian para narasumber dan akademisi. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesadaran seluruh pejabat pengelola keuangan baik itu KPA, PPK, PPSPM, bendahara ataupun operator dari seluruh satker di central government ya, seluruh satker yang wilayah kerja KPNC di Kalang. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan perhatian Bapak Ibu yang sungguh sangat membuat kami bahagia gitu ya, karena memang acara bulanan atau kegiatan bulanan di KPNC di Kalang itu press release ini menjadi satu momen di mana kami
memberitakan gitu ya, menginformasikan beberapa hal berkenaan dengan pengelolaan APBN. Apakah itu dari sisi belanja yang nanti akan disampaikan oleh Pak Iman dan juga nanti atau dari sisi ini ya, dari sisi penerimaan yang nanti dia akan disampaikan oleh Bu Roslaini dan juga Pak Agus Raharjo gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya apa namanya seluruh kinerja pengelolaan APBN kita baik dari sisi belanja dan pendapatan. Sebagaimana Bapak Ibu teman-teman ketahui semua bahwa Menteri Keuangan sudah berganti ya menjadi Pak Purbaya saat ini gitu ya. Dulunya Menteri Keuangan dijabat oleh Bu Sri Mulyani, sekarang Pak Purbaya dan beberapa kebijakan-kebijakan Pak Purbaya yang breakthrough gitu ya. Patut kita dukung juga ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa dan beberapa kali kalau nggak salah Pak Purba itu menyampaikan Pak Menteri menyampaikan berkenaan dengan ini eh, percepatan atau akselerasi dari belanja realisasi belanja KL. Jadi Bapak Ibu dari sini juga kami menghimbau pada Bapak Ibu seluruh pengelola keuangan Satker agar mengakselerasi seluruh eh, belanja ya, realisasi seluruh belanja yang ada di dipanya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi untuk mempercepat roda perekonomian di Indonesia juga, terutama di daerah atau di daerah-daerah di wilayah kerja provinsi di Kalang yaitu Karo dan juga Dairi dan juga Papak Barat. Ya Bapak Ibu tanpa berlama-lama gitu ya, saya buka acara press release kita pada saat ini dengan periode sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Dan selain itu juga ada evaluasi pelaksanaan anggaran dan sosialisasi zero retur dan publikasi saluran pengaduan nanti yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami berharap dari awal hingga akhirnya Bapak Ibu bisa eh, mengikuti acara press release ini dan kiranya acara press release ini sungguh dapat berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan dan juga eh, untuk bisa menjadi semangat buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakselerasi seluruh realisasi belanja Bapak Ibu sekalian sampai dengan nantinya September ini, Oktober dan terusnya. Jangan sampai eh, ditumpuk-tumpuk sampai akhir tahun gitu ya. Jadi kalau bisa diakselerasi sekarang, bisa diakselerasi sekarang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Sisil. Terima kasih kepada Bapak Geri atas sambutannya yang penuh dengan semangat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum masuk ke materi, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama secara online. Bagi Bapak Ibu peserta, mohon menyalakan kamera dan tersenyum. Kepada operator, mohon bantuannya untuk mengambil screenshot. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, lalu halaman terakhir. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke rangkaian materi press release, terlebih dahulu kita dengarkan paparan dari Kepala KPPN Sidikalang, Bapak Geri Maranatha Tambunan, mengenai sosialisasi pengaduan. Kepada Bapak, kami persilahkan kembali, Pak. Ya, izin ya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sedikit saja mengenai informasi mengenai saluran pengaduan yang tersedia di Kementerian Keuangan dan juga nanti akan terintegrasi untuk Direktorat Jenderal Perbendaraan dan juga di KPN Sidikalang sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk supaya menjadi informasi buat Bapak Ibu semua karena pada saat kita eh, menyuarakan yang namanya integritas dan semangat anti korupsi gitu ya. Mau tidak mau ya, kita harus membuat aplikasi-aplikasi atau harus membuat saluran-saluran pengaduan yang bersifat digital itu ya untuk bisa mempermudah Bapak Ibu untuk memonitor seluruh kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Dan
Next, dan dasar hukum pelaksanaan dari publikasi dari untuk saluran pengaduan ini itu dari ada Perdirjen nomor 3 tahun 2013 gitu ya, tentang pengolahan pengaduan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Next. Ya Bapak Ibu, ini ada beberapa unsur pengaduan. Next, next. Ada beberapa unsur pengaduan ya. Kita lihat di sini ada 4W, 1H gitu ya. What, where, who, when, dan how gitu ya. Jadi berupa informasi hal perbuatan berindikasi pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin pegawai. Karena kita tahu juga, karena kita sama-sama pegawai, sama-sama insan ASN gitu ya. Kita tahu kode etik PNS gitu ya yang diatur dalam PP ya, dan juga where di mana lokasi terjadinya perbuatan dan siapa yang berbuat, kapan berbuatnya, dan modus-modusnya itu seperti apa. Next. Dan juga di sini kalau untuk layanan pengaduan KPNC di Kalang gitu ya, informasi pengaduan dapat disampaikan secara langsung, tatap muka dan petugas pengaduan ya ada di KPNC di Kalang, dan juga melalui saluran pengaduan secara online yang sudah disediakan pada tingkat Kemenkeu sampai dengan KPPN ya, baik itu melalui telepon, WA, dan juga pesan singkat ataupun online chat. Ya, next. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilihat dari teleponnya, nomor teleponnya ini di KPN Sidi Kalang, ada WhatsApp-nya, ada emailnya, dan KPN Sidi Kalang mempunyai inovasi berupa IPEMA ya. IPEMA ini eh, merupakan saluran pengaduan digital yang dikembangkan oleh KPN Sidi Kalang gitu ya. Dan juga ada kontak kotak pengaduan di sini gitu ya, yang ada biasanya ada di depan, yang ada di depan di tempat CSO kami bertugas gitu ya. Dan next, dan terusnya Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa saluran pengaduan. Kalau untuk Ditjen Perbendaharaan itu ada Sipandu, DJPB ya. Jadi ini merupakan whistleblowing system juga di lingkungan DJPB, yaitu sistem informasi pengolahan pengaduan. Ya, untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki informasi dan yang melaporkan ada perbuatan berindikasi pelanggaran kode etik, apalagi sampai kepada korupsi atau fraud gitu ya. Next. Dan kalau di Kementerian Keuangan sendiri ada yang namanya WISE ya, yaitu whistleblowing system yang ini dikembangkan oleh aplikasi ini dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa di WISE ini kerahasiaan pelapor ini kami jamin ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengadukan, terjamin kerahasiaan dari Bapak Ibu gitu ya. Walaupun nantinya setelah Bapak Ibu mungkin mengadukan mungkin adanya tindak pidana atau adanya pelanggaran kode etik, nanti mungkin tidak langsung ditindaklanjuti secara letter luck ke orang yang bersangkutan, namun terlebih dahulu mungkin akan dikonfirmasi ke Bapak Ibu sekalian gitu ya, mengenai kebenaran dan juga mengenai seluruh 4W dan 1H yang tadi ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi unsur pengaduan-pengaduan di sini Bapak Ibu harus ketahui, dan juga sekali lagi kami sampaikan bahwa kerahasiaan dari pelapor itu sangat kami jamin di sini. Next. Jadi Bapak Ibu, inilah saluran-saluran pengaduan. Ini ada juga kalau secara nasional ini ada Span Lapor ya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat gitu Bapak Ibu ya. Next, dan juga di sini ada kami juga menginformasikan bahwa seluruh pegawai dan pejabat KPN Sidi Kalang ini berkomitmen untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun, dan jikalau ada gratifikasi agar sungguh-sungguh Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami gitu ya. Dan karena KPNC di Kalang mempunyai tagline untuk anti gratifikasi dan tolak dan lapor gratifikasi ya Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh perhatian Bapak Ibu, dan saya sih berpendapat gitu ya Bapak Ibu ya, sebagai pimpinan dari KPNC di Kalang gitu ya. Saya berpendapat bahwa jikalau memang ada hal-hal yang Bapak Ibu lihat tidak berkenan gitu ya, berkenaan dengan pelanggaran kode etik ataupun fraud di lingkungan KPNC di Kalang, agar dapat dilaporkan dulu ke kami secara tatap muka gitu ya. Jangan langsung diadukan di melalui aplikasi digital, supaya kami pun bisa memverifikasi semuanya gitu ya, dan bisa terjadi diskusi antara kami dengan Bapak Ibu sekalian yang pelaporan.
melaporkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Kak Sisil. Ya, terima kasih Pak Giri atas penjelasannya yang sangat penting untuk memperkuat transparansi layanan KPPN Sidikalang. Kepada Bapak, apabila terdapat agenda lain tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan acara. Baiklah, hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian press release APBN sampai dengan Agustus 2025. Adapun materi-materi ini akan disampaikan secara berurutan oleh para narasumber kita. Yang pertama dari KPKNL Pematang Siantar ada Ibu Roselmi Sitindaun yang akan menyampaikan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak. Dari KPP Pratama Kaban Jahe ada Bapak Agus Raharjo yang akan menyampaikan materi terkait penerimaan pajak. Lalu dari KPPNC di Kalang ada Bapak Iman Santoso Simajuntak yang akan menyampaikan terkait dengan realisasi belanja dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Lalu yang terakhir ada dari KPPNC di Kalang juga, yaitu Bapak Jan Michael Parsaoran yang akan menyampaikan sosialisasi Zero Retur. Dan di bagian akhir nanti akan ada sesi diskusi dan tanggapan dari Bapak Septian Bayu Kristanto selaku akademisi. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu peserta. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita langsung masuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Roselmi. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih Kak Sisil. Apakah suara saya kedengaran? Sudah terdengar jelas, Ibu. Nanti minta tolong bahan tayang ditayangkan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas menjua jua jua jua. Sebelum memulai mungkin saya berpantun juga. Mohon cakapnya Bapak Ibu ya. Ke Sidikalang singgah sebentar. Cakep. Menikmati kopi hangat terasa tenang. Artinya. Press release APBN kami paparkan penuh ikhtiar dari KPKN Pematang Siantar untuk KPPN Sidikalang. Mantap. Yang terhormat Bapak Geri selaku Kepala KPPN Sidikalang beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati rekan-rekan narasumber hari ini dan seluruh hadirin undangan press release APBN yang berbahagia. Izinkan saya seperti biasa Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, mewakili Kepala Kantor KPKNL Pematang Siantar, di mana pada kesempatan yang baik ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pencapaian kinerja APBN periode Agustus 2025, khususnya yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pada wilayah yang beririsan dengan KPPN Sidikalang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, KPKN Pematang Siantar membawahi 7 wilayah kerja. 2 wilayah yang beririsan dengan wilayah kerja KPPN Sidikalang, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papua Barat. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun pencapaian PNBP sampai dengan 31 Agustus 2025 untuk wilayah kerja yang beririsan dengan KPPN Sidikalang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu PNBP dari PNBP pengolahan BUMN, yaitu yang terdiri dari pemampatan BUMN sampai dengan Agustus sebesar 123.305.102 rupiah. Kemudian dari pemendaan tangan BUMN yaitu 204.743.687 rupiah. Dan untuk rampasan sampai dengan Agustus 2025 sebesar 26.132.000 rupiah. Dari PNBP lelang pegadaian sebesar 30.543.244 rupiah. Dengan demikian, total PNBP yang dihimpun hingga tanggal 31 Agustus 2025 untuk wilayah yang beririsan dengan KPPN Sidikalang mencapai 365.911.847 rupiah.
Capaian ini tentu saja mencerminkan kontribusi nyata dari KPKL Pematang Siantar dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat untuk pembangunan. Bapak Ibu yang saya banggakan, selain menyampaikan relasi ini, izinkan saya juga menyampaikan imbauan. Kami mengajak seluruh masyarakat, instansi maupun pelaku usaha untuk segera memiliki akun di Lelang Go ID. Melalui aplikasi ini, Bapak Ibu dapat mengikuti berbagai kegiatan lelang negara secara daring, transparan, akuntabel, dan mudah diakses yang kami selenggarakan. Dengan demikian, manfaat lelang negara dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga pemaparan ini memberi gambaran yang jelas sekaligus memperkuat sinergi di antara kita. Saya tutup dengan pantun juga Bapak Ibu ya. Habis sudah rangkaian bicara, Cakep. Cakep. angka APBN tersaji sempurna. Artinya, Semoga paparan ini memberi manfaat, dukung APBN yang kuat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas. Terima kasih Bapak Ibu Horas. sekalian. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Roselmi atas paparannya yang menambah gambaran jelas mengenai penerimaan negara bukan pajak di lingkup wilayah KPPN Sidikalang. Nah, selanjutnya kepada pemateri kedua, Bapak Agus, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Bisa didengar suaranya, Bu Sylvi? Sudah Halo? terdengar jelas, Pak. Nah, oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Geri sebagai tuan rumahnya ya. Bu Sylvi, juga kawan-kawan peserta press release. Izinkan saya Agus Raharjo, Supervisor di KPP Pertama Kamanjahe, mewakili kepala kantor Bu Endah Perminingrum untuk menyampaikan press release KPPN tentang penerimaan pajak KPP Pertama Kapanjahe sampai dengan 31 Agustus 2025. Oke, next. Nah, outline-nya ini ada 4 ya. Pertama, rangkuman penerimaan pajak. Yang kedua, penerimaan per jenis pajak. Yang ketiga, penerimaan per sektor. Sedangkan yang keempat adalah kinerja pelaporan SPT tahunan. Oke, next. Nah, rangkuman penerimaan pajak. Di sini diterangkan akan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan, yaitu tentang target, realisasi, pencapaian, dan delta bruto. Untuk tingkat nasional, target kita yang sebesar 2.189 triliun yang diamankan negara sampai dengan akhir Agustus baru tercapai 1.134 triliun atau baru sekitar 51,82%. Artinya apa? Seharusnya kondisi normal yang dicapai 50% adalah dari Januari sampai dengan Juli. Tapi ternyata kondisinya 50% lebih sedikit ini baru kita capai di bulan Agustus. Artinya terjadi sesuatu yang tidak sama dengan target yang kita inginkan. Harusnya mungkin dari Januari sampai Juli, Agustus kita mungkin sekitar 60%. Tapi yang perlu kita banggakan di sini, delta bruto itu menaik 1,84%. Artinya bahwa pertumbuhan kita untuk mencapai penerimaan malah lebih bagus daripada tahun kemarin. Kemudian delta neto, persentase delta neto di nasional itu turun 5,12%. Ini ada implikasi atau penyebabnya. Itu kalau menurut kita ya, berarti sedang terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi artinya apa? Bahwa delta bruto yang tumbuh 1,80% itu mengatakan ada pertumbuhan pajak, sedangkan neto itu
berasal dari adanya SPMKP. Artinya bahwa investasi kita jalan, bahwa ekspor kita jalan. Dalam arti apa? Pengusaha-pengusaha itu kemudian dia dia pengusaha-pengusaha itu kemudian dia mencari fasilitas untuk pengurangan pajaknya lewat restitusi yang dari SPMKP itu. Itulah angkanya, makanya kemudian minus. Artinya beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mungkin semakin kita minus, itu mungkin investasi sebagai jalan walaupun dia tidak walaupun berbanding terbalik dengan penerimaan pajak. Nah, oke. Di Kanwil IJB Sumatera 2 sama juga. Capaiannya hampir 49,97%. Ini hampir inline. Kalau di nasional 51, di Kanwil DJB Sum 2 49. Delta brutonya tinggi malah 4,81% ini. Delta netonya 0,06%. Artinya bahwa di sini WP itu sedang investasi ataupun SPMKP yang dia ajukan malah lebih sedikit daripada nasional. Artinya iklim yang berkembang di dalam Kanwil DJB Utara 2 ini untuk investasi dan ekspansi wajib pajak, mungkin kita bisa bilang bahwa sedang dalam keadaan biasa-biasa saja. Untuk KPP pertama kami Jahe, dari target 250 miliar sampai sekarang kita mencapai 38,73%, minus dari 10,73%. Kondisi ini tidak baik-baik saja. Dan delta netonya juga minus 14,35%. Banyak terjadi penurunan penerimaan, terjadi juga kenaikan SPNKP atau orang melakukan penarikan dana pajak yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian di KPP pertama Kaban Jahe di tahun 2004 dari penerimaan bruto 123 miliar, kemudian neto 110, growth di tahun dari 2024 ke 2025 ternyata minus 10,73%. Ini di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025, growth-nya menjadi minus 14,35%. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi di wilayah kerja KPP Jaya itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini kita upayakan bagaimana cara untuk mencari solusi ini. Mungkin kita akan minta penjelasan meminta suatu himbauan kepada kawan-kawan, mungkin OPD yang selama ini belum atau sarker belum melakukan setoran pajaknya, tolong dicepati. Apalagi dengan kebijakan nanti yang dari Pak Geri tadi bilang bahwa kita sebenarnya ada dana dari Kementerian Keuangan yang berapa ya 200 triliun akan turun, itu bisa menjadi percepatan atau ekspansi untuk melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan setoran pajak. Jadi intinya penerimaan kami pertama sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai 38,73% dengan tingkat pertumbuhan itu sebesar minus 14,30% year of year. Dan pertumbuhan negatif ini didominasi karena tingginya nilai restitusi seberat 13 miliar dan adanya sentralisasi PPh pasal 21 misalnya sebesar 11,5 miliar. Dari dulu dana sertifikasi guru itu kan dibayarkan di KPP Pratama Kapan Jahe. Tapi sejumlah itu sekarang sudah tidak menjadi milik kita lagi, tersentral di KPP Pratama Jakarta Senen. Jadi kita sudah loss 11,5 dari sentralisasi pembayaran sama 13 miliar dari adanya restitusi yang dicairkan. Di tingkat nasional penerimaan mengalami pajak juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu sekitar min 5,12% YoY, dan demikian juga di tingkat regional mengalami pertumbuhan negatif min 0,06% YoY. Artinya bahwa kita sedang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Next. Penerimaan per jenis pajak. Penerimaan per jenis pajak. Jenis pajak penyumbang terbesar adalah PPh non-migas dan PPN, di mana kedua jenis pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya restitusi ini untuk PPN dan adanya sentralisasi PPh pasal 1 itu untuk PPh non-migas. Kita lihat bahwa
dari PP non migas dari relasi tahun lalu yang 65 miliar sekian turun jadi 41. PPN dan BM dari 47 miliar menjadi 37. PWB juga mengalami kenaikan 5,85%. Nah, ini itu mungkin kita berasa mungkin ini adanya suatu apa pertambahan BBM itu walaupun tidak signifikan tapi membaik, bisa dikatakan bahwa ekstensifikasi dan intervensi kita di dalam pengelolaan PB itu membaik. Dan pajak lainnya malah tumbuh dari 18 menjadi 17.911. Ini kemudian pajak lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar dikarenakan tingginya penerimaan dari jenis akun deposit pajak hampir 100% yang selanjutnya akan dilakukan pemindahan ke jenis akun lainnya. Jadi di sini di tahun 2025 ini ada namanya seiring dengan adanya sistem Corback, adanya namanya deposit. Jadi bahwa bisa diakui bahwa WP itu menitipkan uang ke kita yang belum jadi pembayaran pajak dan paling tidak bisa kita ambil manfaatnya itu sebagai akun deposit untuk menunjang potensi penerimaan pajak berikut. Next. Nah, ini kalau kita belajar angkanya pertumbuhannya memang minus. Min 10,73% di pertumbuhan bruto dan pertumbuhan itu adalah minus 14,5%. Ini jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif antara lain. PPh pasal 22 impor, pertumbuhan positifnya adalah 276,37%. PPNBN dalam negeri pertumbuhannya 258,66%, sedangkan PPN lainnya mengalami pertumbuhan 107,43%. Apa yang kita bisa baca di sini antara PPh pasal 22 dan PPNBN? Artinya bahwa impor barang-barang lux yang dikenakan PPNBM di Kapanjahe ini tumbuh banyak, artinya ternyata banyak orang-orang yang mampu secara ekonomi membeli barang-barang tersebut sehingga dikatakan secara personal pertumbuhan wajib pajak, kemampuan ekonomi wajib pajak itu tumbuh. Untuk PP pasal 225, kenapa lebih besar daripada impor daripada PPNBM? Dikatakan bahwa mungkin di sini ada barang-barang yang ada barang-barang yang non modal yang ikut masuk juga yang diperoleh oleh KPP Kapanjahe. Kita katakan di sini adalah PPN lainnya mengalami pertumbuhan 107,43%. Artinya BKP yang masuk ada 107% sekian, sedangkan PPh pasar impor tumbuh 276% sekian. Dikatakan bahwa barang masuk itu adalah non BKP. Kita juga masih belum tahu ya, apakah barang-barang itu BKP itu seperti apa. Ya, cuma ini menarik sekali bahwa ada suatu barang bukan barang modal yang bukan terkena PPN tapi tumbuh dan menjadi besar lebih dari PPN yang masuk ke KPP Kapanjahe. Kemudian pertumbuhan negatif yang besar pada APB pasal 1 sekali lagi disebabkan karena adanya sentralisasi gaji pada beberapa WP instansi pemerintah. Atas tingginya realisasi capaian pada jenis pajak ini dikarenakan nilai deposit yang sangat tinggi dan apabila realisasi dikeluarkan maka capaian pajak ini hanya sebesar 171,8. Oke, next. Kita kembali ke kepatuhan pelaporan SPT per kabupaten. Wilayah kerja KPP Kapanjahe meliputi 3 wilayah kabupaten yaitu Dairi, Karo, dan Papak Barat. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Dairi yang wajib SPT adalah 21.728 sekian. Sedangkan jumlah yang lapor adalah 15.848 sekian. Realisasi 72,90%. Nah, ini mungkin masih jauh dari angka yang kita inginkan yaitu sekitar 90% lebih ya. Tapi dikatakan bagus. Sedangkan Karo realisasi pelaporan SPT-nya cuma 65,12%, sedangkan Papak Barat 67,80%. Indikasi ini mengatakan apa? Bahwa kepatuhan wajib pajak di Dairi itu sangatlah lebih bagus daripada 2 kabupaten lainnya, yakni Karo dan Papak Barat. Next.
Kepatuhan pelaporan SPT per jenis BP di Dairi, Karo, dan Papua Barat antara Badan, OPK, dan OPNK. Badan orang pribadi karyawan dan orang pribadi non karyawan. Di Dairi itu lebih banyak didominasi oleh di Dairi, Karo, dan Papua Barat lebih banyak didominasi oleh orang pribadi karyawan. Artinya di sini apa? Kita mengatakan bahwa mayoritas wajib pajak itu adalah cenderung karyawan, artinya pemberi kerja. Artinya mereka mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja. Kalau dengan seperti ini berarti potensi pajak yang dibayarkan itu adalah tidak ada, nol, karena pajak mereka dibayarkan oleh perusahaan. Jadi mungkin yang perlu kita menjadikan suatu 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 extra effort kemudian adalah menumbuhkan badan atau OPNK ini semakin tinggi. Sebab itu kalau itu triggernya didapat, pertumbuhan pelaporan SPT-nya di badan sama di OPNK itu akan memicu juga adanya pertumbuhan di OPK. Total penyampaian SPT tahunan sampai dengan Agustus adalah 43.114 PT. Nah, ini tersebar 23.000 sekian di Karo, 15.000 sekian di Dairi, dan 3.000 sekian di SPT. Itu juga total penyampaian SPT badan. 1.127 SPT untuk badan, 27.209 untuk OPK, dan 14.758 SPT. Oke, next. Ini kepatuhan pelaporan SPT oleh ASN. Di 3 kabupaten ini, jumlah ASN yang lapor dari 4.600, Karo 4.800, Papua Barat 1.700, total 11.223. Sedangkan total ASN-nya 26.220. Yang belum lapor 14.997 dan persentase kepatuhan adalah 42,80%. Izin untuk Bapak Ibu yang OPD atau Satker untuk memitigasi kepada kawan-kawan di AC ini supaya yang punya NPP dan belum lapor untuk segera melaporkan SPT. Nah, itu kan bukan hal yang sulit ya, karena mungkin kan SPT-nya kan cuma 1 lembar atau beberapa dan materialnya nggak ada karena laporan SPT-nya kan nihil. Karena itu sebagai ASN kan pajak orang harus udah ditanggung oleh negara. Jadi ini yang kita inginkan bahwa untuk ASN yang belum lapor, kita minta tolong sama Satker atau OPD untuk menghimbau kepada mereka secara pribadi atau mereka bisa kolektif untuk melaporkan SPT-nya karena persentase kepatuhan kita untuk ASN lapor SPT masih sangat rendah. Apa yang kemudian kita lakukan? KPP Kabanjai telah melakukan kerjasama dengan Bupati, Inspektorat, PKAD, SPKPD lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SIP tahunan, khususnya oleh ASN dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kelas pajak, dan pelatihan pengisian SP tahunan. Ini yang kita telah lakukan. Ya, kita harap apa yang kita lakukan ini relasinya mungkin akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita naik. Terima kasih pajak untuk kita. Pajak kuat tapi bukan sehat. Begitulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Agus atas pemaparannya terkait dengan perkembangan penerimaan perpajakan di lingkup KPP Kabanjahe. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Iman Santoso Simajuntak yang akan menyampaikan pemaparan mengenai realisasi APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Kepada Bapak Iman, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih, Sofi. Izin Bapak Ibu, yang kami hormati Pak Gary, selaku Kepala KPPN Sidikalang, Bapak Ibu narasumber dan eh, Bapak Ibu akademisi, serta Bapak Ibu peserta dari press hari ini. Ya, izinkan saya untuk membawakan informasi terkait dengan kinerja
pelaksanaan anggaran ya, realisasi belanja di lingkup Kabupaten Sidikalang sampai dengan Agustus 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran ya. Untuk sampai dengan 31 Agustus 2025 ini Kabupaten Sidikalang ini sudah merealisasikan sebesar 1,9 triliun. Ini adalah 60% dari total alokasi pagu yang dikelola oleh Kabupaten Sidikalang atau alokasi pagu di Satuan Kerja. Nah, ini untuk pagunya sendiri di tahun 2025 ini mengalami penurunan ini sebesar 5,55%. Ini karena memang kemarin di tahun lalu itu ada alokasi untuk tahapan pemilu ya. Jadi di tahun 2025 ini mengalami penurunan karena sudah tidak ada lagi alokasi belanja untuk tahapan pemilu pemilu yang besar. Nah, kemudian masih terdapat blokir sebesar 7,97 miliar. Nah, ini merupakan sisa dari blokir yang efisiensi di awal tahun. Nah, sampai dengan saat ini belum semuanya dibuka. Nah, untuk kedepannya kami mohon mungkin dari Bapak Ibu di Kementerian Lembaga mungkin bisa berkoordinasi dengan kantor pusatnya terkait dengan pembukaan blokir ini karena memang untuk pembukaan blokir ini eh, harus dari Kementerian Lembaganya nanti yang mengajukan. Oke, selanjutnya untuk realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya sendiri. Ini seperti biasa realisasi belanja ini yang terbesar masih di TKD ya sesuai dengan porsi pagunya di mana TKD sampai dengan Agustus ini sudah terrealisasi sebesar 1,4 triliun ya dengan kinerja penyerapannya sebesar 60,01%. Nah, memang dibandingkan dengan tahun 2024 itu masih rendah ya, masih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 karena memang terjadi perlambatan di awal tahun. Khususnya di 3D kemarin itu masih ada apa namanya pencadangan ya, pencadangan beberapa kegiatan khususnya di DAK fisik. Namun menjelang di akhir tahun ini sepertinya sudah ada pembukaan kembali. Nah, kemudian realisasi belanja Kementerian Lembaga sendiri, kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu cenderung penyerapannya lebih baik dibandingkan tahun 2024, di mana di sini kita lihat di belanja pegawai ini naik ya 70,77% ya, karena memang ada kebijakan kenaikan gaji khususnya di hakim ya, hakim dan pengangkatan pegawai baru P3K. Nah, kemudian untuk belanja barang sendiri ini juga cukup banyak, 56,90% penyerapannya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini mungkin karena di tahun ini beberapa kegiatan selain karena kemarin udah di awal tahun udah di efisiensi, mungkin di semester kedua ini sudah mulai dilakukan penyerapan. Nah, sedangkan untuk belanja modal sendiri ini didorong oleh adanya belanja pembangunan gedung, pembangunan gedung di eh, Polres Karo dan Polres Dairi serta di Kejaksaan Negeri Dairi. Oke, selanjutnya untuk realisasi perbagian anggaran sampai dengan Agustus sendiri, ini seperti disebutkan tadi yang terbesar masih di TKD, itu di bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau 999. Kemudian diikuti oleh di kepolisian. Ya, kepolisian memiliki penyerapan tertinggi sebesar 4,48. Ini karena memang dari secara eh, apa namanya karakteristiknya untuk kepolisian dan juga Kementerian Agama itu cenderung lebih banyak
belanja pegawainya. Jadi dia lebih rutin untuk penyerapannya. Sedangkan untuk realisasi yang terbesar, ya, kinerja penyerapan terbesarnya itu ada di Mahkamah Agung. Itu udah menyampai penyerapan sebesar 72,39% dan Kejaksaan sebesar 74,30%. Sedangkan untuk pertumbuhannya sendiri, pertumbuhan belanja dibandingkan dengan tahun lalu, ini yang tertinggi adalah Kejaksaan, di mana memang tadi seperti saya sebutkan adanya eh, belanja pembangunan gedung ya, sehingga memang dia menjadi lebih tinggi dan juga adanya pengangkatan eh, pegawai baru. Oke, selanjutnya ke belanja TKD. Untuk realisasi TKD sendiri ini ada terbagi dari tiga kelompok besar seperti biasa, itu ada dana transport umum, dana transport khusus, dan dana desa, insentif fiskal, dan otonomi keistimewaan ya, kendaraan. Nah, eh, untuk yang alokasi terbesar ini ada di DTU karena dia mencakup dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Di mana dana alokasi umum ini memang sifatnya seperti block grant yang memang diberikan kepada semua daerah ya. Kemudian disusul oleh dana transfer khusus yang berdasarkan apa namanya eh, kebutuhan dari pembangunan di daerah. Kemudian dana desa ya. Nah, untuk realisasi TKD sendiri udah 92,22% tadi ya sampai dengan Agustus. Dan memang realisasi terbesar nih antara DAU yang memang dia setiap tiap bulan selalu dilakukan pencairan, dan dana desa ya. Udah sebesar 67,45 dan 67,31. Sedangkan DTK sendiri karena dia sifatnya penugasan. Nah, ini berdasarkan rekomendasi. Jadi eh, sampai dengan saat ini eh, belum belum banyak karena juga dia dasar dari pencairannya adalah adanya penugasan ke daerah dan juga adanya kinerja yang sudah tercapai dari eh, kegiatan yang diajukan. Oke, masuk ke dalam DTU sendiri selanjutnya. Di DTU, nah ini terbagi dari 3 kabupaten. Ya, alokasi terbesar ini ada di Kabupaten Karo karena memang secara wilayah dan apa namanya besarnya adalah di Kabupaten Karo memiliki eh, wilayah dan penduduk yang lebih besar ya. Jadi untuk alokasi daunnya memang lebih besar. Begitu juga dengan DBH-nya. Ini sudah terrealisasi sebesar 67,71%. Kemudian diikuti oleh daeri 65,15%. Dan terakhir, walaupun dia alokasinya kecil, Pak Barat, tapi secara penyerapannya ini lebih tinggi, 71,47%. Nah, untuk penyerapannya sendiri ini, penyaluran DAU dan DBH ini dasarkan pada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sehingga memang bukan berdasarkan dari kinerja dari Pemda tersebut. Berikutnya adalah dana transfer khusus ya. Nah, dana transfer khusus ini merupakan dana transfer yang berdasarkan penugasan dari kementerian. Ya, bentuk misalnya dari untuk kesehatan dan dari Kementerian Pekerjaan Umum ya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, untuk eh, di sini terbagi dari dana transfer eh, khusus fisik dan non fisik. Nah, untuk dana transfer fisik ini sudah terrealisasi di Kabupaten Karo dan Kabupaten Pak. Sementara dari sampai dengan saat ini belum memiliki realisasi karena memang pencairannya berdasarkan tadi kinerja, ya, di mana
baru diajukan kontraknya ya untuk dak fisiknya sehingga belum ada pencairan. Kemudian untuk dana non fisiknya sendiri terdiri dari eh, dana bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas, dana operasional sekolah dan pendidikan usia dini, dan non fisik lainnya. Itu misalnya untuk pembangunan koperasi, usaha mikro, pertanian, dan juga untuk eh, tambahan pendapatan di guru. Oke. Eh, Berikutnya untuk yang terakhir, untuk DTK yang terakhir ini adalah dana desa, insentif fiskal, dan otonomi khusus keistimewaan. Alokasinya sendiri ini di wilayah KPN Sidikalang ini hanya terdiri dari dana desa dan insentif fiskal, ya. Karena untuk yang otonomi khusus keistimewaan ini hanya diberikan kepada eh, Papua ya, Papua dan eh, daerah istimewa Yogyakarta, seingat saya. Nah, untuk dana desa sendiri, ini realisasinya sudah diberikan kepada eh, 159 desa di Kabupaten Karo, kemudian 44 desa di Dairi dan 26 desa di Barat. Dengan total realisasi dana desa sebesar 249 miliar. Sedangkan insentif fiskal sendiri ini hanya diberikan kepada Kabupaten Karo karena memang untuk insentif fiskal ini berupa bantuan atau apa namanya, bukan bukan bantuan tapi sebuah insentif untuk peningkatan kinerja dari Pemda, di mana diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda yang mampu menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya adalah dalam penanganan inflasi dari daerah. Nah, untuk insentif fiskal sendiri ini di Kabupaten Karo ini sudah direalisasikan atau disalurkan sebesar 3,3 miliar. Nah, sehingga sampai dengan 31 Desember ini total realisasi dari eh, dana desa dan insentif fiskal ini sudah direalisasikan sebesar 67,31% atau sebesar 252,94 miliar. Eh, Berikutnya ini salah satu dari tugas fungsi KPPN ya, di luar dari tugas fungsi utama sebagai pengelola keuangan, penyaluran anggaran belanja negara. Ini KPPN ini juga memiliki tugas special mission itu dalam rangka pemberdayaan UMKM. Nah, dalam rangka pemberdayaan UMKM ini KPPN memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dari pembiayaan ultramikro ya. Itu merupakan program lanjutan dari bantuan sosial yang menyasar pada eh, usaha mikro yang eh, tidak memiliki fasilitas keperbankan. Jadi eh, belum mampu untuk menerima fasilitas dari KUR, jadi akan dibiayai melalui pembiayaan ultramikro. Nah, untuk pembiayaan ultramikro ini nanti kami di sini bekerja sama dengan PT Pegadaian, PNN Mekar, dan PT Bahana Arta Ventura. Selain itu, selain mengawasi pembiayaan ultramikro sendiri, ini KPPN juga melakukan pembinaan kepada UMKM. Ya, ini salah satu pembinaan UMKM yang dilakukan di bulan Agustus sendiri ini adalah pembinaan kepada UMKM eh, warung Ibu Zadid ya. Nah, ini ada di Sidikalang. Melalui pemberdayaan UMKM ini, KPN Sidikalang ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan dari UMKM itu dengan melakukan
pembinaan ataupun promosi-promosi ya melalui inovasi KPN Sidika, yaitu inovasi Kuda Diri yang merupakan pengembangan inovasi pojok UMKM eh, dalam bentuk online ya, dipasarkan melalui digital, melalui Instagram Kuda Diri. Itu untuk yang selanjutnya merupakan evaluasi dari pelaksanaan anggaran ya. Evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 17 September. Ini untuk yang evaluasi di Agustus sendiri kami ucapkan terima kasih banyak. Ini ada peningkatan dari eh, tahun lalu, walaupun belum menyamai dari kinerja di bulan Juni ya atau semester satu, tapi ini di bulan Agustus ini sudah cukup meningkat dibandingkan di tahun 2024. Nah, hanya saja untuk yang eh, devisa elemen 3 ini terjadi penurunan dibandingkan di bulan Agustus untuk bulan September ya. Ini eh, terjadi penurunan di mana seharusnya di bulan Agustus itu sudah 100 nilai devisa elemen 3, namun di 17 September ini berdasarkan monitoring kami ini terjadi penurunan karena memang kemarin ada beberapa satuan kerja yang mengajukan belanja melewati dari RPD-nya sehingga nilai deviasinya itu menjadi melebar. Eh, Ya, namun ini bisa kita perbaiki ya, Bapak Ibu, eh, dengan meningkatkan eh, akurasi belanja sesuai dengan RPD yang sudah ditetapkan ya. Nah, karena berdasarkan dari pantauan kami, ini untuk belanja 52 ini masih terdapat realisasi kurang sebesar 4,29 miliar. Nah, itu mungkin nanti kami butuh bantuan dari Bapak Ibu dari Satuan Kerja untuk bisa melakukan peningkatan belanjanya ya, di belanja 52. Karena untuk belanja 51 atau belanja pegawai dan belanja modal sendiri, berdasarkan data kami ini sudah melewati dari RPD sehingga sebaiknya akan dilakukan penundaan dulu untuk realisasi belanja pegawai dan belanja modalnya ya. Nah, kita fokus ke belanja 52 dulu. Kemudian yang indikator yang berikutnya yang perlu ditingkatkan adalah indikator pengelolaan UP dan TUP. Ini di mana berdasarkan monitoring kami ini ada dua satker ya, yang UP TUP-nya masih belum maksimal. Nah, ini karena memang ada keterlambatan kemarin di dua satker ini untuk mengajukan draft UP. Nah, untuk bulan ini kami harapkan semua bisa menyampaikan revolving GUP-nya tepat waktu ya. Diusahakan agar paling tidak eh, jika melakukan revolving itu 1 bulan sekali, upayakan agar nominalnya itu sebesar UP yang diajukan. Nah, mungkin perlu diingat juga itu bahwa batasan revolving 1 bulan itu dihitung dari tanggal SP2D sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi tanggal SP2D GUP terakhir itu waktunya 1 bulan kemudian ya. Jadi kalau misalnya di tanggal 17 eh, Agustus Bapak Ibu sebelumnya melakukan GUP, SP2D GUP-nya keluar. Nah, batas terakhirnya adalah tanggal 17 September ini. Jadi bukan dihitung dari tanggal 1 bulan bersangkutan. Nah, oke. Kemudian berdasarkan monitoring kami nih, kami ucapkan terima kasih juga nih ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan bulan Agustus, untuk satker yang eh, memperoleh nilai di atas 95 ini semua satker ya. 49 satker ini nominalnya dengan asumsi capaian output 100 ya. Dengan asumsi capaian output 100 itu akan diperoleh 49 satker yang memperoleh nilai kategori sangat baik.
Jadi kita harapkan nanti di selama 2 pekan ini bisa dipertahankan untuk halaman 3 DIPA-nya, penyerapan anggaran dan PTUP-nya ya. Dan nanti di bulan November jangan lupa untuk eh, menyampaikan capaian outputnya tepat waktu ya sebelum 5 hari kerja ya. Eh, Kemudian dilakukan apa namanya konfirmasi dari capaian outputnya. Oke, berikutnya. eh, Maaf, sebelumnya tadi udah ya, ini udah ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya tadi, nah tadi berdasarkan data sebelumnya tadi, maaf, sebelumnya, eh, sebelumnya lagi. Ya, ini tadi yang deviasi tadi ya. Ini kita harapkan nih bisa kita kejar di akhir bulan ini ya Bapak Ibu nih. Kalau bisa dilihat di bulan 9 ini masih ada deviasi sebesar 4,29 miliar. Nah, sehingga deviasi keseluruhan bulan September itu sebesar 21,94 dan nilai rata-rata devisanya 5,1 berarti lebih dari 5% ya. Nah, ini kita harapkan nanti bisa dikejar paling enggak itu minimal itu defisinya untuk belanja 52 itu tinggal 1,5 miliar ya. Sehingga nanti bisa memperoleh deviasi di bawah dari 5%. Jadi untuk itu dibutuhkan realisasi belanja 52 sebesar 2,79 miliar. Oke, berikutnya. Nah, dari 2,79 miliar ini kita harapkan dari ada 1, 2, 3, 4, 10 satker ini ya. 10 satker dengan deviasi yang masih besar. Ini ada Polres Dairi, Rutan Kabanjahi, Polres Pak, Polres Karo, PN Kabanjahi, Kantor Pertahanan Dairi, Rutan Sidikalang, Kemenak Dairi, Kejaksaan Dairi, dan Capjari. Nah, ini yang masih memiliki deviasi belanja 52-nya yang nominalnya masih besar. Ini kita harapkan jumlah 2, sekian miliar itu bisa ditutupi dari belanja satker-satker ini. Nah, kami mohon perhatian mungkin ya dari Bapak Ibu di satker-satker ini agar bisa paling nggak mendekati lah dari nominal tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk yang deviasi melebihi 5%, ya, selain dari yang 10 satker tadi. Ini ada beberapa satker yang defisinya masih besar. Mohon menjadi perhatian ya. Eh, Kalau yang udah melebihi udah minus ini, itu mohon ditahan dulu belanjanya, khususnya belanja 51 dan 53 ya. Karena belanja 51 dan 53 secara keseluruhan itu sudah melewati dari RPD yang ditetapkan. Jadi kalau bisa nanti tolong Bapak Ibu semua nanti fokus di belanja 52 dulu atau belanja barang sehingga bisa nanti akan menaikkan nilai halaman 3 dipanya ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, lagi. Nah, ini untuk yang revolving UP terdekat ya, Bapak Ibu. Ini ada 2 satker yang sudah mendekati nih di akhir pekan ini harus melakukan revolving. Itu MTSN Dairi dan Pengadilan Agama Sidikalang. Untuk Pengadilan Agama sepertinya akan diajukan besok ya. Kemudian untuk MTSN Diary ini mohon agar bisa diajukan eh, paling lambat ini tanggal 19 juga, besok juga nih. Jadi 2 satker ini diharapkan bisa mengajukan revolving GUP-nya tanggal 19 itu besok. Selanjutnya ini ada 8 satker juga yang mendekati juga ini di pekan depan agar mengajukan GUP jangan melewati batas waktunya. Kalaupun misalnya ternyata eh, diajukan di batas waktu terakhir ya batas waktu revolving itu tolong diajukan 100% sebesar P-nya ya. Oke.
Eh, Ini selanjutnya adalah implementasi cashless, evaluasi dari pelaksanaan non tunai di lingkup KPN Sidikalang. Jadi untuk penggunaan CMS sendiri dari 49 satker dan 49 virtual account ya. Ini baru 13 satuan kerja eh, yang menggunakan ya. Ini naik satu satuan kerja ya dari bulan bulan Agustus. Jadi sampai dengan September ini sudah ada transaksi 13 satuan kerja. Jadi, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua yang sudah aktif CMS-nya, tidak perlu lagi mengajukan perubahan user ya, kita agar dapat ikut serta bertransaksi. Nah, untuk jumlah transaksinya ada sebesar 3.415 transaksi atau 74,83% dari total transaksi. Berikutnya untuk penggunaan KKP sendiri, KKP ini ada 12 satker wajib KKP dan ada 16 satker yang memiliki UP KKP. Nah, ini dihitung berdasarkan satker yang memiliki UP KKP ya Bapak Ibu. Jadi bukan berdasarkan satker yang wajib. Nah, ini perhitungannya ada berdasarkan jumlah satker yang memiliki UPKP. Sementara saat ini yang sudah bertransaksi ini masih tiga. Ini sama ini dari semester sebelumnya masih tiga, belum ada tambahan dengan jumlah transaksi 47 dan nominal 34,47 juta. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki KKP, yang sudah memegang KKP fisiknya ya, ini kami ajak untuk ikut bertransaksi menggunakan KKP-nya. Nah, jika yang belum, ini mohon agar menghubungi bank penerbit KKP-nya, menanyakan transaksi proses penerbitan KKP-nya udah sampai mana ya. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa menghubungi KPPN ya. Mohon diinfokan ke kami progresnya udah sampai di mana. Kemudian untuk penggunaan DigiPay sendiri ini dari eh, maaf 49 satker ini salah, mohon koreksi ya, 49 satker. DigiPay ini ada 37 eh, satker yang sudah terdaftar. Nah, ini baru 10 satker yang aktif juga nih. Ini juga kami mohon Bapak Ibu semua yang sudah terdaftar mungkin bisa juga berpartisipasi di DJP ini. Nah, jika nanti Bapak Ibu ada yang mau mendaftarkan rekanannya, nanti bisa berkoordinasi dengan KPN Sidikalang untuk daftarkan rekanannya ke DJP. Mungkin itu aja evaluasi dari pelaksanaan anggaran di bulan Agustus dan September ya. Oke. Selanjutnya ini udah kita jelaskan juga mungkin kemarin. Oke, berikutnya udah ini juga sewa rumah dinas sudah ada pergantian yang SP2D yang sudah terbit yang masih ada potongan rumah dinas 425131-nya itu Bapak Ibu mungkin coba dicek kembali ya SPM-nya yang sudah terbit. Jika masih ada yang menggunakan akun 425131, mohon diajukan koreksi SPM-nya ya ke KPPN Sidikalang. Oke, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Eh, jadi melanjutkan dari Pak Geri tadi yang sudah disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan layanan bersih dan bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani ini KPPN Sidikalang sudah melakukan komitmen eh, bahwa seluruh layanan adalah gratis 0 rupiah tanpa dipungut biaya apapun dan seluruh pegawai dan pejabat KPPN berkomitmen untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun eh, dalam hal layanan KPPN Sidikalang. Ya, terima kasih.
Mohon maaf mungkin dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Iman atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya Bapak Ibu. Baiklah, mari kita lanjutkan acara kita ke pemateri terakhir yaitu sosialisasi zero retur oleh Bapak Jan Michael Persauran. Pada Bapak Jan kami persilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, oke. Terima kasih Kak MC. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala KPPSI Kalang, Pak Geri, Bapak Ibu para narasumber, dan para peserta press release pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, Eh, saya Jan Mikael Pasawaran, pelaksana pada sesi Bank KPPNC di Kalang. Mungkin ini perjumpaan kita yang pertama ya Bapak Ibu pada pertemuan virtual pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa secara tatap muka pada kegiatan selanjutnya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang gerakan Zero Retur. Next. Ya, dalam pengelolaan keuangan negara eh, ada satu hal yang tampak sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kelancaran penyaluran dana ya Bapak Ibu ya, yakni retur SP2D. Nah, retur ini sebenarnya adalah penolakan atau pengembalian transfer dana dari bank penerima kepada bank pengirim karena adanya kesalahan data atau ketidaksesuaian informasi pada saat pencairan dana APBN. Sepintas hal ini mungkin terlihat seperti masalah administrasi biasa, namun jika kita cermati lebih dalam, retur SP2D dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang serius. Dan yang seharusnya sampai ke penerima manfaat justru kembali, hingga pencairan dana menjadi tertunda. Dan penundaan ini berdampak pada kegiatan satuan kerja, membuat belanja negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan mengurangi kecepatan layanan publik. Selain itu juga, retur juga menyebabkan munculnya idle cash dan yang mengendap tanpa bisa segera dimanfaatkan dan menimbulkan inefisiensi baik dari sisi biaya maupun waktu. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaraan mencanangkan gerakan Zero Retur SP2D. Gerakan ini bukan sekadar slogan, tetapi sebuah langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN. Di sini kita bisa lihat dasar regulasinya ada pada per 9 PB 2018 tentang tata cara penyelesaian retur SP2D, Nota Dinas Dit PKN, Direktur Pengelola Kas Negara nomor ND 13 tahun 2022, dan dengan aturan tersebut setiap satker memiliki pedoman yang jelas bagaimana menyelesaikan retur apabila terjadi sekaligus bagaimana mencegahnya sejak awal. Next. Ini tadi ya Bapak Ibu ya, retur SP2D adalah penolakan pengembalian atas pemindah bukuan transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Beberapa penyebab retur SP2D antara lain eh, kesalahan pada nama pemilik rekening, nomor rekening yang tidak aktif atau sudah ditutup, kesalahan kode bank penerima, hingga error di sistem perbankan. Hal-hal ini seolah sederhana, tetapi jika tidak diantisipasi akan menggagalkan proses pencairan dana. Next. Nah, untuk retur SP2D menyebabkan yaitu tadi keterlambatan pencairan dana, adanya idle cash, inefektivitas biaya dan waktu, kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja, dan pihak penerima dana tidak mendapatkan hak pembayarannya secara tepat waktu. Next. Nah, ini bentuk penyelesaian retur SP2D.
perbaikan retur SP2D ini bisa ada di per 9 tahun 2018 ya Bapak Ibu untuk formatnya. Yang pertama itu ada surat ralat atau perbaikan rekening atau SPPR sesuai format dalam lampiran B pada per 9 tahun 2018. Terus yang kedua ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ada juga ada formatnya di dalam lampiran C pada per 9 tahun 2018. Yang ketiga, sudah melakukan perubahan data supplier, pendaftaran supplier baru, dan penonaktifan supplier lama ke KPPN ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan perubahan data dan pendaftaran suppliernya dan penonaktifannya. Dan yang keempat, salinan rekening koran atau buku tabungan penerima SP2D Retur atau mutasi rekening terkini. Next. Eh, karena itu fokus kita adalah pencegahan ya Bapak Ibu. Ada pepatah bijak yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu pula dengan retur SP2D. Mencegah lebih baik daripada mengurus koreksi yang rumit. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana namun krusial. Pertama, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan di Satker harus bekerja secara profesional dan teliti, mulai dari bendahara pengeluaran, staf pengelola keuangan hingga PPSPM. Dan sebelum mengajukan SPM, lakukan pemeriksaan yang secara menyeluruh atas nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening, dan pastikan data sesuai dengan yang tercatat di sistem OMSPAN maupun perbankan. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi yang ada. Pengecekan rekening bisa dilakukan dengan internet banking, Bapak Ibu. Eh, Baik itu melalui mobile banking, ATM, atau dengan meminta salinan buku tabungan terbaru dari penerima. Ini akan memastikan bahwa rekening tersebut masih aktif, tidak dorman, dan tidak sedang dalam bermasalah. Ketiga, penting untuk selalu mengingat prinsip satu SPM untuk satu bank. Jangan sampai ada tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan retur. Demikian pula, pastikan juga saldo rekening penerima tidak berada di bawah batas minimum yang dipersyaratkan bank, karena ini pun bisa menjadi penyebab penolakan transfer. Next, Bapak Ibu. Oke, untuk pencegah retur SP2D dapat dipersempit ruang lingkupnya dengan melakukan pengecekan pada rekening sebagai berikut. Khusus untuk kondisi tertentu, seperti pegawai baru, pergantian rekening, atau pembayaran yang sifatnya tidak rutin, seperti pengadaan barang jasa, bansos, BOS, maupun BOP. Satker harus lebih berhati-hati. Inilah situasi yang paling rawan retur, sehingga verifikasi data harus dilakukan dengan ekstra cermat. Selanjutnya, eh, untuk pencegahan retur SP2D harus memastikan juga ya tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan, rekening aktif, tidak dorman, tidak tutup, ketepatan nama atau kode bank penerima, ketepatan nomor rekening penerima, ketepatan nama rekening penerima. Dan saat kami melakukan pengecekan data supplier di OMSPAN dan melakukan konfirmasi keaktifan rekening ke KPPNC Dekalang apabila dibutuhkan. Selanjutnya, nah ini alur pencegahan retur SP2D ya Bapak Ibu. Ini dimulai dari Satker, PSC Satker. Dalam ini operator ya, operator pembayaran, yaitu mencetak SPP. Setelah mencetak SPP, hasil cetak SPP dapat mengirim ya via WA ke PIC bank eh, yang akan menyalurkan untuk memastikan melakukan validasi rekening. Dan dari tadi setelah PIC bank melakukan validasi rekening, maka bank akan menerbitkan validasi rekening yang selanjutnya dari hasil validasi rekening akan dikirimkan melalui WA ke pada Satker. Nah, setelah Satker telah menerima hasil
validasi rekening dan sudah dipastikan rekening itu aktif dan benar, maka Satker melakukan upload SPM dengan dan lampirannya SPM pada Sakti. Dan setelah itu seperti biasa Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah ketahui, setelah itu melakukan validasi SPM dan OTP SPM dan di KPPN akan dilakukan proses SPM. Next. Ya Bapak Ibu, dari hasil pemantauan kami ya Bapak Ibu, sampai dengan bulan Agustus 2025 terdapat 5 satker yang 3 satker yang terdapat retur dan pada periode semester 1 kemarin ada 2 ya Bapak Ibu, ada ke kantor Kemenak Papak Barat eh, di Bank BRI di bulan Maret dengan alasan retur rekening pasif atau tidak aktif atau diblokir. Yang kedua ada kan Kemenak Karo dengan di Bank BRI dan di bulan Juni dengan alasan retur salah nomor rekening. Selanjutnya ada 3 retur yang terjadi di Kemenak Kemenak Dairi ya Bapak Ibu ya. Di Bank BPD Sumut semuanya terjadi di bulan Agustus kemarin. Eh, ini karena kesalahan nama rekening. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Eh, Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu pada Satker yang sampai saat ini belum terjadi retur. Mudah-mudahan akan dapat dipertahankan ke depannya. Eh, Zero retur bukan kita ingin memastikan bahwa seluruh Satker memiliki pemahaman yang sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, zero retur bukan hanya target KPPN melainkan tanggung jawab kita bersama. Jika setiap Satker konsisten melakukan validasi data dan memastikan kebenaran rekening sejak awal, maka retur bisa ditekan hingga nol. Dampaknya akan sangat besar ya Bapak Ibu. Belanja negara menjadi lebih efektif, penerima dana memperoleh haknya tepat waktu, dan kredibilitasnya pengelolaan APBN semakin kuat di mata masyarakat. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Jan atas pemaparannya. Seluruh materi dari narasumber ini sudah kita dengarkan ya Bapak Ibu. Kini saatnya kita dengarkan tanggapan dan diskusi dari akademisi yaitu Bapak Septian Bayu Kristanto. Kepada Bapak Septian kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Pak? Oke, baik. Dengar, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu atas responnya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara press release hari ini. Ya, dari beberapa materi yang dipaparkan, saya ada beberapa komentar publik gitu ya yang terkait dengan kinerja yang terjadi di lingkup KPKNL, kemudian KPPN dan juga KPP Pratama Kabanjahe. Mungkin saya mulai dari KPKNL Pematang Siantar terlebih dahulu gitu ya. Dari apa yang dipaparkan tadi, menurut saya ada yang menarik di sini, yaitu melihat kontribusi dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP gitu ya, yang mayoritas itu dari sumber pengelolaan piutang. Dan ada sedikit target hampir 20%, mungkin sekitar 18%-an itu dari pemanfaatan barang milik negara. Jadi, kalau dari fungsi PNBP yang dilakukan atau kinerja yang dilakukan oleh KPKNL, memang terlihat bahwa masih dominan, masih
menjadi yang utama yaitu dari pengurusan penerimaan piutang negara. Akan tetapi saya lihat dari KPKNL ini berupaya untuk meningkatkan ya masalah penerimaan realisasi dari biaya lelang yang nilainya memang belum signifikan tapi kayaknya akan coba dioptimalkan di sisa tahun anggaran. Tadi sempat di-share kalau nggak salah ya Bu ya untuk mengenai penggunaan aplikasi lelang ID sehingga aplikasi yang baru ini diharapkan layanan ini bisa menguatkan layanan lelang dari pengelolaan aset negara yang ada di lingkup KPKNL Pematang Siantar. Saya rasa itu cukup positif ya sambutannya untuk kinerja yang dilakukan oleh KPKNL sendiri. Yang kedua terkait dengan kinerja KPP dari KP pertama Kabanjahe sampai Agustus 2025 ya cukup menarik meskipun ada pertumbuhan yang signifikan ya dibandingkan tahun 2024. Memang ada sedikit angka penurunan gitu ya dan ini faktornya dari restitusi pajak. Tapi kalau kita bandingkan kembali tadi dipaparkan oleh Pak Agus cukup bagus ya. Memang secara nasional, tren nasional juga turun, tren regional juga turun. Jadi kalau KPP Pratama Kaban Jahe mengalami penurunan juga mengikuti kondisi tren yang ada. Jadi bukan bukan ada perbedaan yang jauh, tapi memang secara global seperti itu ya. Nah, yang menarik justru adalah kontribusi dari penghasilan non migas ya. Dua-duanya turun ya, dari PPN juga turun. Namun ada yang masih positif yaitu dari PPh impor sama PPNBM dalam negeri. Seperti dijelaskan tadi oleh Pak Agus bahwa memang ada faktor konsumsi yang meningkat, artinya memang ada aktivitas ekonomi yang terus bergerak sekalipun kondisinya masih banyak tantangan di lingkup KPP Pratama Kabanjahe. Nah, yang mungkin jadi catatan ya Bapak Ibu sekalian, itu di KPP Pratama Kabanjahe adalah dominasi tingkat kepatuhan dari SPT pajak tahunan masih di karyawan ya. Ada apa ya perhatian khusus adalah tadi yang sempat diungkapkan oleh pemateri Pak Agus yaitu kepatuhan di level ASN-nya sendiri. Saya rasa masih relatif rendah ya kalau di bawah 50% ya. Tadi sekitar 42,8. Sehingga di sini kalau hitung-hitungan tadi sekitar 14.000 atau 15.000 gitu Pak ya, yang belum menyampaikan SPT. Jadi mungkin ini bisa didorong untuk atau berkolaborasi lagi dengan bagian sosialisasi ataupun pelatihan dari pemerintah daerah sehingga kepatuhan dari SPT tahunan para ASN ini bisa meningkat ya. Ya paling tidak mendekati karyawan lah yang 60% gitu. Lumayan ini spare-nya lumayan cukup besar. Padahal kan kita harusnya jadi contoh ya karena sebagai ASN-nya sendiri menjadi masukan positif ya untuk KPP Kabanjahe. Kemudian yang terakhir, yang ketiga terkait dengan KPPNC di Kalang sendiri, luar biasa hasil dari year on year-nya ya, memang cukup bagus, 60% dari pagu anggaran terserap. Dia memang sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu ya, yang 64%, tapi ini tetap mencerminkan keberlanjutan program yang cukup bagus. Apalagi tadi secara spesifik ya, transfer ke daerahnya mencapai 62%. Ini realisasinya bisa dirasakan di lapangan baik di lingkup Karo, Dairi, sama Pakpak Barat tadi saya lihat. Dan yang menarik di sini adalah KPPN Sidikalang juga berupaya aktif mendorong UMKM lokal. Ini catatan positif ya. Sehingga dalam menghadapi kondisi perekonomian yang seperti ini gitu ya, penyerapan anggaran ini bisa berjalan dengan baik. Sekalipun tidak harus bersentuhan dengan publik, tapi UMKM atau melalui pendorongan UMKM ini, maka penerimaan negara di sektor pajak itu bisa menuju ke arah yang positif. Sehingga ini bukan cuman eh, prediksi-prediksi aja, tapi betul-betul KPPN di Kalang ini hadir di masyarakat dalam proses pembangunan melalui transfer dana dan juga dukungan untuk UMKM itu sendiri. Jadi eh, cukup bagus dan kita bisa terus support untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau dicanangkan oleh KPPN Sidikalang itu sendiri. Saya rasa itu dari saya tiga komentar tadi terkait dengan KPKNL, dengan KPP Kabanjahe yang harus ada improvisasi di Kabanjahe terkait dengan SPT-nya ASN, dan yang terakhir adalah kinerja positif yang perlu diapresiasi yaitu mendorong UMKM lokal
untuk terus berkarya melalui apa yang bisa diberikan atau dilakukan pendampingan oleh KPPN Sidikalang sendiri. Saya rasa itu mungkin jika ada tambahan atau sanggahan dari pemateri, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Septian atas tanggapannya. Mungkin kepada Bapak Ibu narasumber kita ada tanggapan Bapak Ibu sekalian? Ya, terima kasih Bu Silvi. Bisa saya menanggapi? Ya, silakan Pak Agus. Ya, Silakan terima Pak. kasih ya Pak Septian Bayu Kris atas mungkin responnya kami ke KPP Pertama Kebun Jahe. Di sini yang direspon oleh Pak Septian ya tentang bagaimana ada pertumbuhan PPH pasal 22, PPN dalam negeri, dan PPN lainnya. Kemudian ada juga tentang kepatuhan ASN yang mungkin masih dirasa kurang karena hanya sekitar di bawah 50% Pak ya, 4,280. Jadi kalau kita berpikir begini Pak ya. Yang pertama bahwa dari pertumbuhan positif untuk PP pasal 22 impor, kita meyakinkan bahwa biasanya impor itu berhubungan dengan barang modal. Jadi kita yakinkan bahwa importer ini mungkin melakukan tindakan ini untuk investasi. Ya, kita harap pertumbuhan ini akan membawa efeknya tidak cuma di saat di tahun ini, tapi di tahun mendatang investasi yang dilakukan mungkin menghasilkan produktivitas. Kemudian untuk PPNBM dalam negeri ini menarik kali ya. PPNBM itu biasanya konsumsinya itu adalah barang-barang luxury, barang mewah, dan biasanya dikonsumsi untuk perorangan atau orang pribadi. Ini artinya apa? Kalau kita lihat ya, kemakmuran secara personal, kita bukan bicara secara badan atau lembaga atau institusi atau apa ya, secara personal, itu membaik di KPP, wilayah kerja KPP pertama Kaban Jaya. Artinya secara individual, orang itu tumbuh makin kaya. Makanya ini bisa dijadikan bahwa PPNBM itu tumbuh. Berarti konsumsi untuk barang-barang harus tumbuh, artinya orang itu semakin makmur sehingga dia membutuhkan barang-barang yang lebih bagus lagi untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kita berharap inilah ada langkah ke depannya kita prospek bahwa sebetulnya iklim di wilayah kerja KP Pertamina Jahe dengan melihat adanya pertumbuhan positif impor dan PPNBM itu saya katakan itu mungkin akan menyumbang peran positif juga di tahun-tahun mendatang. Ya, kemudian untuk ini Pak ya kepatuhan SPT ya Pak. Memang udah kita lakukan tindakan seperti saya terangkan di slide yang hampir terakhir itu bahwa kita telah melakukan kerjasama dengan Bapak Bupati, Bapak Inspektorat, BKAD, SKPD lainnya untuk meningkatkan kepatuhan SPT tahunan. Nah, ini adalah bukan cuman eh, tindakan temporal kita tiap tahun itu yang kita lakukan tiap tahun yang kita lakukan ya karena kan bentuk dari kewajiban kita untuk pembinaan kepada wajib pajak dan harus mensosialisasikan ini. Tapi kan perlu dipahami ya, ini kan kita memerlukan kerjasama. Kalau kita kemudian melakukan sosialisasi, pembinaan kepada wajib pajak, kemudian pihak yang menjadi dari mungkin rollernya daripada ya kita arahin ASN juga kurang apa berkreasi kurang mendukung kita ya mungkin hasilnya akan tidak maksimal seperti kita katakan bahwa akhirnya pencapaian kita masih di bawah 50%. Mungkin yang kita harap OPD satker-satker yang di ASN itu haruslah mungkin lebih kreatif lah. Mungkin kalau ada permasalahan ya tidak usah diselesaikan sendiri mungkin ya. Nah, mungkin harus tetap menjaga komunikasi baik dengan kantor pajak di KP Pertama Kapan Jahe. Jadi mungkin itu yang perlu sampaikan bahwa sebetulnya untuk kepatuhan kita sudah maksimal, tapi bola yang sudah kita lemparkan kepada satker-satker tersebut mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan itu masuk ke kawan gitu. Itu saja. Terima kasih Bu Silvi, dan terima kasih atas responnya Pak Septian. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, saya setuju Pak, setuju sama Pak Agus. Memang tingkat ekonomi meningkat Pak, karena biasanya kalau impor itu diiringi dengan PPN. Tapi ini bukan PPN aja Pak, ini PPNBM. Artinya memang tingkat ekonomi yang ada di Kabanjahe meningkatnya lebih bagus karena sasarannya adalah barang mewah gitu ya. Saya setuju di situ. Nah, kalau untuk yang KSN tadi memang saya rasa dari KPP Kabanjahe sudah bertindak secara optimal ya. Namun kembali lagi sih kalau kita mau kembalikan semangatnya gitu, harusnya sih sebagai eh, perwakilan atau agen negara, ASN itu memberikan contoh yang lebih bagus, harusnya seperti paling tidak lebih lebih tinggi lah persentasenya gitu ya dibandingkan karyawan biasa. Mungkin itu yang coba disemangati lagi Pak, digerakkan lagi untuk lingkup-lingkup di sana. Terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Septian dan Pak Agus atas tanggapannya. Kepada narasumber kita yang lain, apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Izin Mbak Sisi. Oh ya, silakan Bu Ros. Saya juga mau ucapkan apresiasi dan terima kasih saya kepada Pak Septian ya Pak ya Ya, atas sama-sama Ibu. tanggapan dan masukannya Pak. Nah, sehubungan tadi Bapak menyatakan tentang piutang negara ya Pak ya. Nah, kebetulan yang saya paparkan tadi untuk wilayah yang beririsan dengan KPPNC di Kalang memang piutang negara kita di situ nih Pak. Karena kebetulan para satker kita, pengguna layanan kita itu menggunakan kode satker kita di KPKNO Pematang Siantar. Jadi semua untuk piutang PNBP, piutang negara kami paparkan atau kami laporkan di KPPN Pematang Siantar. Jadi bukan bisa dikalah. Nah, namun demikian Bapak, untuk peningkatan atau mengoptimalisasi penagihan piutang negara banyak hal yang kami lakukan, yaitu melalui koordinasi aktif dengan instansi pemerintah atau instansi penyerah piutang, misalnya bank, BUMN, Pemda, dan lain-lainnya Pak. Kemudian untuk melakukan eksekusi agunan jaminan yang debitur yang banyak memang menunggak Pak, itu kita melakukan mekanisme lelang dan memanfaatkan data dan sistem informasi untuk percepatan penyelesaian piutang yang kita lakukan Pak. Selain itu juga terima kasih atas apresiasi Bapak untuk lelang GoID yang kami paparkan tadi. Nah, sekarang lelang GoID untuk 2025 ini sudah generasi kedua, jadi kita udah ada perbaikan untuk aplikasi kita. Nah, jadi ini juga merupakan strategi komunikasi dan edukasi kami, Bapak. Kami selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder terkait pemanfaatan lelang dengan melakukan aplikasi tersebut. Dan juga untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik negara maupun layanan utang negara. Demikian Bapak, terima kasih buat apresiasinya tadi dan masukannya. Sama-sama Ibu. Iya Pak. Baiklah, terima kasih Ibu Bu Ros atas tanggapannya. Kepada narasumber kita yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada lagi, kepada Bapak Ibu hadirin peserta, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, bisa melalui fitur raise hand atau juga melalui kolom chat Bapak Ibu. Oke, baiklah. Oh ya, silakan Pak Lentung dari ini ya Pak, BPS Pak Barat ya Pak. Iya. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam hormat pada narasumber dan Bapak Ibu seluruhnya. Saya ingin usul sebenarnya agar kegiatan ini ada juga sedikit besar manfaatnya bagi kami. Mohon izin tadi dari Pak
Pak Agus, kan ada 4 item, salah satunya adalah pajak per sektor tadi belum disampaikan ya Pak ya, mungkin kelupaan. Lalu kepada dari Ibu KPKNL dan realisasi anggaran kita dari KPPN, kami sangat mengharapkan daya serap anggarannya itu per kabupaten kota terkait dengan indikator kami menghitung pertumbuhan ekonomi sehingga daya serap belanja pemerintah itu merupakan bagian daripada konsumsi pemerintah. Mudah-mudahan kami bisa menghasilkan data BPS lebih berkualitas dengan melihat indikator-indikator yang ada. Harapannya indikatornya memiliki korelasi yang positif, artinya sama-sama. Jika sektor konstruksi misalnya mengalami pertumbuhan, seharusnya pajak dari sektor sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan. Nah, ini belum bisa kami evaluasi atau analisis karena datanya belum per kabupaten kota. Harapannya pada press release ke depan, kalau bisa ditampilkan juga daya serap anggaran, penerimaan pajak per kabupaten kota. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lotung atas masukannya ya Bapak. Kan kita jadikan catatan untuk pelaksanaan kegiatan press release di bulan-bulan ke depannya. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Kalau begitu, saya akhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Eh, Maka demikian tibalah kita di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan press release APBN yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat serta bekal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli rambutan. Jangan Cakep. jangan lupa membeli pepaya. Terima Artinya, kasih atas partisipasi dan perhatian. Sampai jumpa di kesempatan yang bahagia. Jua-jua, horas, menjua-jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan selamat melanjutkan penugasan di tempat masing-masing ya Bapak Ibu. Mohon izin mengingatkan sebelumnya Bapak Ibu untuk tidak lupa melakukan pengisian daftar hadir pada tautan yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Terima kasih.